Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Mila Farid Muluk, spesialis mata konsultan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Litbang Kesehatan pada tanggal 27 Februari 2015. Kunjungan kerja Menteri Kesehatan diawali dengan melakukan peninjauan ke gedung laboratorium penelitian penyakit biosafety Lanjuti Profesor Dr. Sri Udniati. Setelah melakukan peninjauan ke laboratorium dan menghadiri acara minum jamu bersama di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Menteri Kesehatan berkenan melanjutkan kunjungan kerja ke kantor Badan Litbang Kesehatan di Jalan Percetakan Negara nomor 29 Jakarta. Acara Menteri Kesehatan selama di kantor Badan Litbang Kesehatan melakukan peninjauan ke ruang laboratorium manajemen data Badan Litbang Kesehatan. Melakukan peninjauan ke perpustakaan sekretariat Badan Litbang Kesehatan. Acara dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dan ramah tamah di ruang teater dengan beberapa pejabat dan staf, profesor riset, dan peneliti di lingkungan Badan Litbang Kesehatan. Sebelum mengadakan ramah tamah, Menteri Kesehatan disuguhi atraksi angklung dari beberapa pegawai Badan Litbang Kesehatan. Pertama kali kalau saya sedikit cerita di luar alur, kenapa saya mengatakan penelitian ini penting. Pada waktu saya diletakkan menjadi seorang dokter mata untuk kanker, saya tahu biasanya itu ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi bidang yang enak biasanya buat laki-laki, yang tidak enak dikasih yang perempuan. Tapi kita sebagai kaum perempuan, saya kira kita tidak kalah. Tadi saya sudah bilang, gara-gara jamu Nyonya Menir, perempuan berdiri sejak dahulu kala. Nah, jadi saya kira benar bahwa setelah saya masuk, saya pikir apa yang harus saya lakukan untuk kanker yang waktu itu kita pasti tahu kanker mata itu segede-gede alaihim ya, dan tentu pasti kematian terjadi pada pasien ini. Yang saya buat adalah pendataan. Saya satu demi satu pasien saya data apa ini, dan kemudian saya coba pelajari apa sih jenis tumornya. Jadi dari hasil patologi itu, dan seringkali akhirnya juga patolog karena tidak ada perhatian kepada mata, karena memang kanker mata sedikit sekali. Jangan bayangkan hanya retinoblastoma ya. Kalau retinoblastoma memang bola mata itu sudah terkenal untuk mata, tapi di luar itu rupanya tetap mata ini supermarket juga, karena ada tentu ada jaringan embriologisnya. Kalau kita lihat ada otot, ada maksud saya mesenkim, ada ektodermal, ada neuroektodermal, neuroderm juga ada di situ. Nah, ternyata tidak mudah, seringkali sulit. Saya berupaya waktu itu, Prof. Chandra, karena
sering sekali waktu itu masih dokter siapa sampai saya nggak tahu ini tumor apa, dokter Nila dia bilang gitu. Dan akhirnya saya kesempatan waktu itu ikut dengan Pak Muluk ke Washington. Daripada saya main-main saja atau nunggu saja untuk jalan-jalan, saya tidak terlalu berminat. Saya killing time saya masuk saja ke Armed Forces Institute of Pathology, yang dimana di situ adalah untuk tentara ya sebenarnya, karena di situ patologinya terkenal untuk mata, Profesor Zimmerman. Akhirnya saya bilang saya datang ke sini tanpa minta izin. Terus kamu mau ngapain? Saya mau killing time saja. Saya bilang saya ingin melihat apa yang dikerjakan oleh patolog di sini, dan saya adalah dokter mata yang untuk memegang kanker mata. Dia agak kaget, terus masih nggak percaya. Saya selalu bawa slide, waktu itu zamannya slide, nggak sekarang kayak BB begini ya. Nah, jadi dulu slide, saya bawa slide-nya, saya langsung gitukan ke beliau. Kaget sekali dia lihat pasien-pasien saya begitu beratnya. Dan apa yang dia katakan, apa yang kamu mau nih kalau gitu? Saya mau kasih kasih tahu, kamu tahu nggak jenis-jenis tumor ini, patologi anatomi ini penting sekali sebenarnya tuh. Dia bilang, kalau gitu kamu nggak usah, kamu boleh ikut, dia kasih namanya Dr. Ahmad, ikut Dr. Ahmad, tapi sore nanti kamu langsung presentasi di depan seluruh staf di Armed Forces Institute of Pathology dari rumah sakit Army Hospital sebenarnya itu. Tapi memang terkenal sekali patologinya di sana. Akhirnya siang saya bawa, mereka terkejut, dan pada waktu itu mereka bilang, apalagi yang kamu mau ini? Kamu mau nggak kerja sama kami? Saya jawab mau. Saya jawab mau, dan saya berusaha mengirim bahan dari UN, bukan USAID, kedutaan Amerika. Waktu itu saya minta tolong, mereka mau. Saya belum sadar sebenarnya di situ bahwa sebenarnya kita mengirim jaringan, nah mengirim spesimen. Tetapi benar, saya mendapatkan hasilnya menyebabkan saya bisa mengkoreksi data dari Indonesia. Ternyata ketepatannya kita tetap sekitar 70-80%, lumayan. Sejak itu saya nggak mau lagi kirim setelah saya lakukan, karena suatu saat saya kembali ke Amerika, mereka melihat nama bed saya, langsung dia tarik, kamu yang namanya Nila ya, dia bilang gitu, dari Indonesia kan? Itu pasien yang patologi kamu yang gini-gini, dia tanya, pasiennya gimana, hidup nggak? Karena ini langka sekali katanya. Saya belum pernah lihat tumor ini 50 tahun, sebelumnya nggak ada gitu. Mulai saya berpikir, wah ini sebenarnya suatu harta yang harus kita simpan. Jadi berarti memang menurut saya suatu penelitian ini adalah suatu yang sangat berguna dan merupakan suatu kekayaan kita untuk kita mengantisipasi ke depan apa yang akan terjadi dengan negara kita. Jadi saya kira tadi apa yang dilakukan di BSL 3, saya suka salah bilangnya BCL, Profesor suka salah, itu Bunga Lestari, Bunga Citra Lestari, enakan dengar Bunga Citra Lestari kan, tapi ini BSL 3 kalau boleh salah lagi. Nah, saya kira saya kagum dan salut kepada tentu jajaran Kementerian Kesehatan. Saya kira ini juga satu yang harus disosialisasikan, Prof. Chandra. Kita harus memberitahu ke dunia luar bahwa kita juga mempunyai peneliti-peneliti yang tangguh dan anak-anak yang muda. Tidak semua mereka mau melakukan hal ini. Dan saya kira itu adalah suatu hal yang patut kita ungkapkan, bahwa kita melakukan hasil laboratorium itu sesuai dengan standar. Saya juga pernah ke CDC di Atlanta. Saya kira mungkin hampir sama, barangkali ya mungkin bagusan itu aja di sana, apa pemandangannya, tempatnya dan sebagainya. AC-nya di luar kan? Apa? AC-nya di luar, dingin gitu. Iya, waktu itu musim itu apa namanya, rontok apa namanya, gugur. Dan mereka biasanya ngeri dengan alergi dan biasanya matanya juga merah. Nah, ya, jadi ada lebihnya, ada kurangnya. Di sini nggak ada mata-mata merah, itu nggak ada. Nah, jadi juga NIH saya pernah lihat. Saya kira satu hal yang patut kita buka besar. Dan kemarin kami rapat mengenai Rumah Sakit Sulianti Saroso. Saya rasa kita harus benahi, Prof. Chandra. Rumah Sakit Sulianti Saroso adalah tempat untuk karantina pasien-pasien yang kita duga terkena infeksi, dan saya kira bahan-bahan ini bersama P2PL nanti
kemudian kita bisa kaji di Bankes. Tugas kita amat berat. Tadi malam saya dengan blogger-blogger, dengan para nge-tweet, dan saya katakan, tolong, saya sebenarnya terkejut, terus terang saja, saya minta maaf nih Pak Subuh, saya sangka kita hanya penyakit menular dan tidak menular. Ternyata ada neglected tropical diseases yang akhirnya saya bilang kita ini kayak supermarket, mau apa aja penyakit ada di Indonesia, ada aja semua. Mau buah naga, ada penyakit gara-gara naga juga ada di sini. Nanti lihat aja bicap bombing, nanti kita lihat diarenya apa yang terjadi, gitu kan, macam-macam gitu. Nah, jadi artinya tugas kita berat sekali ke depan. Bagaimana masa ke depan, jenis penyakit apa yang akan terjadi di Indonesia? Ini yang harus benar-benar kita antisipasi, mulai dari tadi penelitian. Kedua, tentu saya bangga melihat pendataan. Riskesdas ataupun apapun namanya yang dilakukan pendataan ini merupakan suatu aset yang bisa kita evaluasi, kita analisa, dan kita bisa melihat. Tadi hanya dikatakan data ini ada 2001 sampai 10 tahun saja. Kita lihat barangkali suatu hal yang bisa kita baca dengan baik. Saya tadi kembali ke saya pribadi, tadi saya patologi anatomi saya simpan terus menerus catatan saya, tapi memang agak terganggu setelah saya mempunyai kedudukan yang lain. Itu sudah ada sampai 30 tahun, kita bisa melihat patologi mata itu apa saja. Tapi saya nggak tahu ini saya bagaimana melanjutkan atau tidak. Rasanya tadi saya sedih, Prof. Nanda itu menyindir saya bukan main tadi. Awas dia nanti. Dia hanya memperlihatkan Bu Nila itu bukunya selama jadi dokter cuma 2 yang dia terbitkan. Dia bilang saya tidak akan bandingkan dengan buku saya yang saya sudah lakukan. Ini benar-benar dia menyindir saya sekali. Sekali lagi, kenapa saya tidak sempat? Tentu saya mengatakan kita sebagai perempuan kan kita kerjanya itu banyak sekali, tidak cuma laki-laki. Laki-laki mikirnya cuma pergi ke kantor, balik. Kalau perempuan semua dipikirin, iya kan? Sampai bajunya Prof. Chandra itu biasanya istrinya yang memilih. Hari ini, yakin saya. Nah, jadi kita memang kaum perempuan ini multi kompleks. Tapi boleh kita bilang juga siapa suruh jadi Cinderella kompleks kan? Jadi saya kira memang pekerjaan kita banyak, tapi rasanya saya mimpi suatu hari saya tetap kembali untuk bisa menulis, mengkaji bidang saya sendiri untuk kanker mata, tetapi juga barangkali pengalaman saya untuk kiranya sejak saya menjadi mungkin gara-gara Pak Muluk dulu saya akhirnya jatuh terjerumus ke dalam organisasi Dharma Wanita. Saya mendapat pelajaran dari organisasi. Dan kedua, dan ibu-ibu itu bukan main. Kekuatan dia. Prof. Chandra ada humaniora saya lihat. Coba dikaji. Kenapa perempuan itu begitu semangatnya? Dan mereka bisa pemberdayaan itu, saya rasa daya ungkitnya adalah perempuan. Kalau kita mau mengubah bangsa kita, saya kira dari perempuan. Ya, kedua, kemudian saya tentu banyak sekali organisasi yang saya harus pegang, Yayasan Kanker Indonesia, kemudian di situ bagaimana kita memanage sesuatu organisasi, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia, sehingga saya pernah bertengkar sama Litbangkes di sini. Ibu Ria tahu bahwa saya tidak menerima angka kebutaan yang diberikan oleh Riskesdas. Akhirnya saya mengaturnya, karena itu kami punya kerjasama pada waktu itu untuk bisa membuka data dan kita melakukan validasi data. Dan saya kira tapi sebenarnya positif Bu Ria, tetapi membuat kami mendapat perhatian dari Kemkes waktu itu, dan kami tentu diberikan kesempatan tapi belum dapat ini dari Prof. Chandra untuk bagaimana betul-betul rapid assessment untuk angka kebutaan. Jadi saya kira positif dalam hal ini Bu Ria, bukan negatif. Ada hal yang baik dalam perjuangan ini. Dan kemudian tentu saya dengan memegang Millennium Development Goals, saya kira lebih holistik lagi, karena di situ kalau kita lihat leverage-nya adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah utama, karena kita sehat, kita bisa bersekolah dan kita bisa duduk di ruangan ini, dan ekonomi kita ya alhamdulillah bisa pakai baju batik hari ini yang berseragam. Biasanya kalau pakai seragam pasti punya uang, kan? Jadi saya kira ekonomi kita ikut sejahtera dalam hal ini. Jadi sekali lagi saya kira Litbangkes
memang banyak sekali yang kita harus kerjakan. Kita tidak bisa berhenti di sini saja. Kita harus tetap melangkah dan perubahan akan terjadi. Tiap tahun berganti tahun pasti ada perubahan. Dan saya sedikit saya tambahkan, saya pernah ke Freeport di Timika, bukan di Timika, lebih jauh lagi ke atas, bukan Kuala Kencana, Tembagapura, dan mereka memperlihat itu masalah lingkungan. Kita bukan Pak Muluk, tapi saya ikut, saya senang kalau ikut seperti itu juga dapat tambahan ilmu. Dan saya lihat dia memberikan gambaran-gambaran binatang-binatang yang menurut saya adalah suatu evolusi yang terjadi mungkin karena lingkungan. Tapi mereka dengan bangga mengatakan, coba ibu lihat ya, ada kupu-kupu kakinya cuman, sayapnya cuma 2, maksudnya kan 4 ya, normalnya 4 kan, ada yang 2. Saya ngerasa ini anomali yang terjadi, tapi dia merasa bahwa itu adalah suatu satu kekayaan yang ada di sana. Hati-hati, saya pikir inilah yang kita harus selalu melakukan suatu penelitian. Sekali lagi saya bangga dengan Ditbankes. Mudah-mudahan saya selaku tentunya sekarang memimpin Kementerian Kesehatan, saya akan angkat tentunya hal ini kemanapun kita harus berbicara bahwa apa yang kita sudah lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ditutup dengan foto bersama.